salah satu mahasiswa dari IAIN Pontianak. Baiklah, terima kasih atas waktunya untuk Saudara Wiris telah berkesempatan hadir di sini. Kita tanya-tanya, berbincang-bincang dengan hangat di pagi hari ini. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudara Wiris, bagaimana sih kegiatan sebelum ini saya bisa panggil siapa nih? Bang Waris juga. Ya, Bang Waris enggak tuh. Baiklah, saya balik lagi ke topik pembicaraan. Kesibukan dari Bang Wiris ini apa sih? Untuk saat ini kesibukannya adalah kuliah sambil bekerja. Untuk sekarang kan kuliah online, jadi saya mempersiapkan diri sebagai guru online kerja sampingan. Untuk itu karena kerja Gojek online ini menurut saya pribadi sangat fleksibel buat saya pribadi. Karena Gojek online ini tidak kita sendiri yang atur. Kita bisa kita kalau kita mau kerja kita bisa on-kan, kalau kita mau kita off-kan. Berarti tidak terganggu sama sekali ya kalau ada jadwal perkuliahan gitu? Kalau menurut saya sih tidak, karena itu bisa kalau kita masuk jam kuliah kita tinggal off-kan. Baiklah, ada tidak sih Bang kendala selama Abang melakukan Gojek ini? Atau bisa juga misalnya ada orderan yang penting gitu di selama perkuliahan? Oh, kalau kendala selama kuliahan sih saya kira tidak ada. Karena kalau kita jam kuliah, saya tinggal off-kan tidak sih. Pasti off-kan ya berarti ya. Jadi tidak terganggu. Apa sih suka dukanya Bang selain jadi Gojek itu pasti ada kan dukanya gitu? Nah, kalau suka dukanya sih kalau di lapangan sama saya jadi Gojek. Ya. Kalau sukanya sih ketika kita mendapatkan order gitu kan, atau penumpang itu yang bisa diajak bicara, ngomong gitu kan. Apalagi penumpang itu cewek gitu kan. Itulah saya ya. Betul. Saya sukanya itu. Untuk dukanya itu kalau kita sedang mengantar orderan gitu loh. Sedangkan pelanggan tidak ada, kita cek pun tidak balas, kita telepon dia tidak angkatnya. Jadi itu dukanya kita kalau jadi Gojek online. Kadang ada yang dinamakan itu order titip. Ada nggak sih Bang pelanggan itu yang suka beri tips berlebihan, ada nggak sih? Alhamdulillah banyak. Berarti Abang ini Tapi tergantung juga. Ngambil keuntungan dari tipnya juga ya? Iya, gitu. Selain dari tip ya dari ongkir. Dari ongkir juga. Abang ini Gojek ngambil penumpang atau cuman order makanan gitu ya? Semuanya saya ambil. Oh, semuanya. Karena di aplikasi Gojek itu banyak fiturnya, ada namanya GoSend, ada namanya GoFood, ada namanya Goret, ada namanya Gosok. Nah, sedangkan Goret itu khusus penumpang. Kalau GoSend itu antar barangnya. Kalau untuk GoFood makanan itu tinggal yang beda. Ntar yang awalnya kira-kira gitu. Berarti Abang ini sekalian menjelaskan fitur-fitur yang ada di Gojek juga. Jadi kawan-kawan bisa tahu apa aja sih fitur-fitur yang ada di Gojek itu sendiri. Baiklah, Abang sendiri tinggal di daerah mana? Kalau untuk saat ini saya tinggal di Tanjung Raya 2 di Kelurahan Saigon, di tempatnya di Gang Pasar. Oh, berarti kalau misalnya sewaktu kampus offline gitu, Abang bisa nggak sih kalau narik penumpang? Kalau misalkan masuk itu jam kuliah, ya enggak lah, saya kan enggak gitu kan aplikasi. Oh, berarti Gojek ini sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Kalau menurut saya pribadi, kalau Gojek ini cocok lah untuk mahasiswa. Nyatanya sih banyak kawan-kawan saya mahasiswa yang jadi driver Gojek ini. Sudah berapa lama kira-kira Abang nge-Gojek ya? Kalau saya dari awal sih dari 2018 sampai sekarang kira-kira sudah 5 tahun kan. Masya Allah. Pasti Abang telah mendapatkan hasilnya kan dari Gojek. Untuk hasilnya sendiri Abang gunakan untuk apa? Untuk keperluan kuliah atau untuk orang tua atau buat yang lain-lainnya gitu? Alhamdulillah untuk pendapatan di
selain buat tambahan uang jajan gitu Bang? Karena alasan saya pertama jadi Gojek, karena saya tidak mau merepotkan orang tua saya. Eh, apa ya? Karena orang tua saya tuh bagian ekonomi itu menengah ke bawah. Jadi saya sehingga bermotivasi untuk cari jalan untuk menghasilkan uang itu. Kalau bisa dicontoh juga ya buat teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan waktu, bisa juga menjadi Gojek untuk mendapatkan uang jajan agar tidak merepotkan orang tua juga. Target abang selanjutnya habis selesai kuliah ini ngapain? Untuk saat ini sih belum ada rencana. Kalau ini sih mau apa itu kan belum ada. Oh, belum ada saat ini. Pasti enggak setiap itu Gojek itu terbang pasti ada mau kerja kantoran atau kerja di mana gitu, pasti ada kan rencana Abang? Kalau rencana sih, kalau kerja sama orang sih tidak ada. Kalau pengen buka usaha sendiri sih ada. Oh, buka usaha sendiri, amin amin. Karena saya tidak mau diatur orang. Seperti Gojek ini kan, Nah, kan? seperti ini. Apa yang sudah abang dapatkan selain uang terus pertemanan? Ada kan pasti abang kenal dengan kawan-kawan Gojek sendiri? Banyak. Sharing gitu ada kan? Ada. Ada. Karena di Gojek saya di grup saya sendiri itu kebanyakan di situ tuh mahasiswa semua. Oh, mahasiswa. Jadi kita kalau ketemu itu bisa sharing masalah Gojek di lapangan atau masalah kuliah itu bisa. Berarti tidak sekadar dapat uang tapi dapat relasi pertemanan juga ya Bang ya di sana. Baik. Untuk abang sendiri nge-Gojek itu ada nggak sih Bang pengalaman yang kayak seramnya atau gimana, atau ada pelanggan yang kayak suka ngomel-ngomel karena telat gitu? Banyak. Telat kayak gitu jemputnya? Kalau kita di lapangan itu kalau saat hujan gitu kan, kadang kita telat mengantar orderan gitu. Kadang ada juga orang order itu tidak sesuai titiknya gitu, yang marah-marah. Karena kita utang-utang di situ, kadang salah sendiri. Berarti itu kalau kita memusatkan kayak map gitu berarti tidak sesuai biasanya Bang ya? Nah, kadang nggak sesuai, kadang timbang itu kadang error gitu, ngeset. Nah, jadi kalau misalnya ada pelanggan kayak gitu, nggak gimana Bang? Di cancel atau aku tetap jemput? Ya kalau ada itu kan kalau ngantar, kalau jemput sih saya kadang telepon. Oh, di telepon. Kadang saya minta tanya suruh sedlok. Kadang di aplikasi itu aja, kalau ada aplikasi Gojek dulu. Jadi saya telepon atau apa, berarti lah. Jadi saya suruh sedlok. Atau enggak, saya nanya kontak apa gitu, rumah apa gitu. Oh, berarti disesuaikan masuk alamatnya gitu ya. Iya. Oh, berarti itu jadi salah satu dukanya apa ya jadi tukang Gojek? Ya, kalau sebenarnya bukan lebih banyak. Ya, tapi alhamdulillah juga Bang bisa menghasilkan uang sendiri kan? Iya, alhamdulillah. Saya dari topik Gojek tadi Bang ya. Untuk abang sendiri Gojek tuh penting sekali atau tidak Bang? Atau cuma sering aja? Kalau menurut saya sih penting karena saya apa ya, kuliah ini kan bayar UKT kan. Kalau saya tidak Gojek, kalau tidak kerja, mau dapat dari mana duit itu kan? Untunglah saya ada Gojek itu bisa bayar kuliah. Untuk abang sendiri, abang bayar kuliah nggak dibayar orang tua sepenuhnya atau abang cicil setengah-setengah antara abang sama orang tua yang bayar? Untuk saat ini dari semester 2 sampai sekarang ini saya bayar sendiri. Bayar sendiri ya, saya Gojek sendiri ya. Plus, itu salah satu bisa menjadi motivasi untuk kawan-kawan semuanya melakukan hal yang positif, karena zaman sekarang ini kan kuliah tidak gratis ya, apalagi kita ini berdampak pada COVID-19. Pesan apa untuk anak muda gimana Bang? Pesan saya ya, jangan takut untuk memulai, karena apa yang sudah kita mulai itulah yang harus kita perjuangkan. Jangan, walaupun kita gagal, kita harus tetap berjuang karena itu adalah sebuah proses. Jadi terbentuk kemudian kita tumbuh.
Nah, ada satu lagi. Apa? Jangan setek di satu tempat karena ada masa depan yang harus diwujudkan dan ada masa lalu yang harus dilupakan. Iya, mantap sekali. Applause. Terima kasih ya buat Bang Riris atas kesempatannya telah hadir di podcast ini. Terima kasih kesempatannya Bang sekali lagi. Juga saya terima kasih kepada Studio Wisem Radionet karena sudah memberi kesempatan kepada saya atau sudah mempercayai saya sebagai narasumber. Terima kasih.